Buat kamu yang sering membaca surah Yasin, ada 7 kesalahan yang wajib kamu hindari. Nomor 5 dan nomor 7 bisa jadi membuat kamu geleng-geleng kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel saya Ambia Abu Fatin. Sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambia Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Di video saya kali ini, kita akan membahas 7 kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca surah Yasin. Yang pertama, kesalahan terjadi ketika kita mengawali surah Yasin dengan huruf muqatta'ah, di mana banyak yang keliru membaca Yasin dengan memanjangkan huruf ya dan sin sama panjang. Seperti Yasin. Atau bahkan terbalik, memanjangkan ya dan memendekkan huruf sinnya. Yasin. Seharusnya ya dibaca panjang 2 harokat dan sin dibaca panjang 6 harokat. Perhatikan ini. Yasin. Sekali lagi, ya-nya cukup dipanjangkan 2 harokat dan sin-nya kita panjangkan 6 harokat. Yasin. Kesalahan yang kedua, membaca surah Yasin ayat yang ke-13 dengan bunyi Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Membaca qalqalah pada kalimat wadrib lahum, ya, maksudnya mengkolkolahkan huruf dod. Kalau huruf ba memang seharusnya dipantulkan karena dia adalah huruf qalqalah, tapi ingat, huruf dod adalah huruf istitalah, bukan huruf qalqalah. Jadi pastikan teman-teman huruf dod dibaca dengan sempurna. Dari mana makhrajnya? Hafatal lisan, pinggir lidah kita, itu dengan gigi geraham atas. Do, di, du. Dan sekali lagi, huruf dod itu sifatnya istitolah, memanjang. Jadi wadrib, wadrib. Tidak wadrib. Saya contohkan ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Kesalahan yang ketiga, membaca ayat yang ke-21, di mana ayat ini diawali dengan hamzah wasal. Ada yang membaca attabi'u man la yas'alukum. Tidak dibaca attabi'u ya. Hamzah wasal jika tidak diikuti oleh alif lam atau tidak berada pada rangkaian alif lam, maka dia tidak boleh dibaca a. Hamzah wasal dibaca a hanya jika berada dalam rangkaian alif lam, seperti alhamdu, ar-rahmani, ar-rahimi. Nah, yang kedua, hamzah wasal dibaca dhammah jika huruf yang ketiganya itu berharokat dhammah. Di sini tidak mengikuti kaidah ini. Teman-teman, kalau yang ingin mengulang kembali atau buat kamu yang baru menemukan video saya kali ini, silakan bisa merujuk video saya yang menjelaskan tentang hamzah wasal. Di ayat ini dibaca dengan kalimat ittabi'u. Perhatikan bagaimana saya membacanya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kesalahan yang keempat yaitu ketika membaca surah Yasin ayat yang ke-52, di mana ada tanda saktah di ayat ini. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Seharusnya pada kalimat mim marqadina itu disaktah. Apa itu saktah? Yaitu berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran secara bersambung atau wasal. Maka dalam hal ini, mim marqadina
ketika kita baca wasal, maka wajib diputus suaranya sejenak tanpa bernafas. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman. Kalau memang tidak kuat nafasnya, maka teman-teman boleh juga sebetulnya di sini tidak harus diwasol, tetapi boleh juga kita berwaqaf. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Itu dia ya. Jadi di ayat 52 ini pilihannya boleh berwaqaf selain berwasal. Tapi ingat, kalau wasal maka wajib saktah. Mim marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman. Kesalahan yang kelima, yaitu ketika membaca surah Yasin ayat yang ke-68. Di mana ada pertemuan dua huruf sukun yang seringkali menghilangkan huruf sukun yang kedua. Coba perhatikan ini. Ada banyak yang membaca, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Padahal di situ masih ada huruf qaf yang harus ditampakkan. Ingat, tidak boleh ada huruf yang dihilangkan. Dalam kasus ini, kita menemukan dua huruf sukun. Fil khal itu sukunnya adalah sukun sahih, ya, sukun yang asli. Ki berikutnya ketika waqaf itu menjadi aqqa. Maka terjadi pertemuan huruf sukun di sini. Fil khal, setelah itu ada qalqalah di huruf qaf, ya. Jadi bagaimana cara membacanya? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Khalq. Tidak khalqa, ya, tidak disengaja juga qa, tapi natural sebagaimana suara qalqalah. Fil khalq. Fil khalq. Saya ulang. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Itu dia ya. Jangan lagi keliru. Buat teman-teman yang ingin memperdalam pembahasan terkait dengan bagaimana berwaqaf pada pertemuan dua huruf sukun seperti ini, silakan teman-teman boleh juga membuka kembali video saya yang membahas bab ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang keenam yang juga paling banyak terjadi ketika membaca surah Yasin ini terdapat pada ayat yang ke-76. Di mana ada tanda waqaf lazim, tanda waqaf mim, ya. Tapi karena ayatnya pendek, tidak jarang yang menyambungkannya. Contoh, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ini tidak boleh terjadi nih teman-temannya. Apa sebab? Ada waqaf lazim di sana pada kalimat qauluhum, ya. Wajib berhenti. Ingat, waqaf lazim itu tandanya mim. Mim itu bunyinya mesti berhenti. Jadi jangan disambung. Bagaimana konsekuensinya jika kita baca sambung? Maka konsekuensinya ya, jika disambung, maka seakan-akan kalimat inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ya, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ini adalah pernyataan Allah. Sementara di awal ayat itu ada nasihat kepada Nabi SAW. Fala yahzunka qauluhum. Wahai Nabi, jangan kamu bersedih hati dengan ungkapan mereka. Ya. Ungkapan mereka itu maksudnya adalah orang-orang kafir. Ketika kita menyambung pada kalimat qauluhum dengan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, seakan-akan
Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tambahkan itu merupakan ungkapannya orang-orang kafir. Padahal tidak ya. Oleh sebab itu fatal sekali kalau kita mewasolkannya. Jadi pastikan teman-teman tanda wakaf lazim di sini teman-teman putus bacaannya atau berwakaf. Perhatikan. Fala yahzunka qawluhum Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Baik, yang terakhir, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kesalahan yang ketujuh dari surah Yasin yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. Wah, di seluruh dunia ya. Itu adalah membaca kalimat kun fayakun. Coba, mungkin kamu juga pernah membaca seperti ini. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada yang membacanya diizharkan, bahkan ada yang memberi kesan saktah. An yaqula lahu kun fayakun. Padahal huruf nun bertemu dengan huruf fa, itu dihukumi dengan ikhfa. Jadi jelas. 1, tidak ada saktah di sana. 2, nun bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa. Jadi tidak boleh kamu membaca lagi ayyakula lahu kun fayakun. Tetapi perhatikan ini. Ayyakula lahu kun fayakun. Kalau mau lebih lengkap, perhatikan dan ikuti bacaan saya di ayat yang ke-82 ini. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, demikian sahabat Al-Quran, 7 kesalahan dari surah Yasin yang wajib kamu hindari. Jadi, jangan cukup yasinan, tapi kita juga harus perbaiki dengan tahsinan. Buat kamu yang ingin request untuk membahas kesalahan-kesalahan di surah-surah tertentu, boleh dituliskan di kolom komentar. Surat apa, ayat berapa, insya Allah kita akan buatkan videonya. Dan buat kamu yang suka dengan video saya ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.